Baca lagi. Mari kita sambung buku The Magic of Reality. Masih di bab ke-7 tentang pelangi. Dengan judul Bagaimana Tetes Hujan Menimbulkan Pelangi. Prisma menyebarkan warna. Namun ketika kita memandang pelangi di langit, di atas sana tidak ada prisma raksasa yang tergantung. Memang tidak, tapi ada jutaan tetes hujan. Jadi, apakah setiap tetes hujan bertindak sebagai prisma mungil? Agak seperti itu, tapi tidak mirip-mirip amat. Jika ingin melihat pelangi, kita harus memastikan matahari ada di belakang kita sewaktu kita memandang hujan badai. Setiap tetes hujan lebih mirip sebuah bola kecil, bukan prisma, dan sinar berperilaku berbeda sewaktu menghantam bola dibandingkan sewaktu menghantam prisma. Perbedaannya adalah bahwa sisi jauh tetes hujan bertindak sebagai cermin mungil. Dan itulah mengapa matahari harus ada di belakang kita bila kita ingin melihat pelangi. Sinar dari matahari berjungkir balik di dalam setiap tetes hujan dan terpantul ke bawah bagian belakang menghantam mata Anda. Begini cara kerjanya. Anda berdiri dengan matahari di atas di bagian belakang Anda dan menatap hujan yang turun di kejauhan. Cahaya matahari menghantam satu tetes hujan. Mari kita sebut tetes hujan yang satu ini dengan A. Berkas cahaya putih menghantam A di permukaan sebelah atas yang lebih dekat ke matahari, tempat dia terbengkokkan seperti yang terjadi bila cahaya putih menghantam permukaan prisma Newton. Dan tentu saja cahaya merah lebih sedikit terbengkokkan daripada cahaya biru, sehingga spektrum sudah memisah-misah. Sekarang, semua berkas warna-warni merambat melalui tetes hujan sampai menghantam sisi jauhnya. Bukannya tembus ke udara, berkas warna-warni terpantulkan lagi ke arah sisi dekat tetes hujan, kali ini ke bagian bawah sisi dekat. Dan sewaktu melewati sisi dekat hujan, berkas cahaya lagi-lagi terbengkokkan. Lagi-lagi cahaya merah lebih sedikit terbengkokkan daripada biru. Jadi, sewaktu meninggalkan tetes hujan, berkas cahaya matahari telah tersebar menjadi spektrum kecil. Berkas-berkas warna yang terpisah setelah terpantul balik ke dalam tetes hujan, kini melejit kembali ke tempat di mana Anda kira-kira berdiri. Bila Anda kebetulan berada pada jalur salah satu berkas itu, taruhlah yang hijau, Anda akan melihat cahaya hijau murni. Orang yang lebih pendek dari Anda mungkin melihat berkas merah datang dari A. Sedangkan orang yang lebih tinggi dari Anda mungkin melihat berkas biru dari A. Tidak seorang pun melihat spektrum penuh dari satu tetes hujan manapun. Masing-masing kita hanya melihat satu warna murni. Namun kita semua mengatakan kita melihat pelangi dengan semua warnanya. Bagaimana bisa? Iya, sejauh ini kita baru membicarakan tentang satu tetes hujan disebut A. Ada jutaan tetes hujan lain dan mereka semua berperilaku dengan cara yang sama. Sewaktu Anda menatap berkas merah A, ada satu tetes hujan lain yang disebut B, yang letaknya lebih rendah daripada A. Anda tidak melihat berkas merah B, sebab
berkas tersebut menghantam perut Anda. Namun berkas biru B berada di posisi yang tepat sehingga menghantam mata Anda. Dan ada tetes-tetes hujan lain yang lebih rendah daripada A, namun lebih tinggi daripada B, yang berkas-berkas merah dan birunya tidak mengenai mata Anda, namun yang berkas-berkas kuning atau hijaunya menghantam mata Anda. Jadi, banyak tetes hujan bersama-sama menciptakan spektrum lengkap, berjejer atas dan bawah. Namun jejeran dari atas ke bawah bukanlah pelangi. Dari mana datangnya sisi pelangi? Jangan lupa bahwa ada tetes-tetes lain membentang dari satu sisi guyuran hujan ke sisi yang lain dan pada segala macam ketinggian. Dan tentu saja tetes-tetes hujan inilah yang menghasilkan sisi pelanginya bagi Anda. Setiap pelangi yang Anda lihat, ngomong-ngomong, mencoba membentuk lingkaran sempurna dengan melihat Anda di tengahnya. Seperti pelangi yang sepenuhnya melingkar, yang terkadang kita lihat sewaktu sedang menyirami kebun dengan selang dan matahari bersinar melalui semprotan air. Satu-satunya alasan kita biasanya tidak melihat keseluruhan lingkaran pelangi adalah karena terhalangi tanah. Jadi, itulah mengapa kita melihat pelangi dalam setiap sepersekian detik. Namun pada sepersekian detik berikutnya, semua tetes pelangi telah jatuh ke posisi yang lebih rendah. A kini telah jatuh ke posisi yang tadinya ditempati B, sehingga kini Anda melihat berkas biru A, bukannya berkas hijaunya. Dan kini Anda tidak bisa melihat berkas B yang manapun. Dan tetes hujan baru C yang berkas-berkasnya sebelum tidak terlihat sama sekali oleh Anda, kini telah jatuh ke posisi yang tadinya ditempati A. Dan kini Anda melihat berkas merahnya. Itulah mengapa pelangi terlihat diam saja, walaupun tetes-tetes hujan yang menghasilkannya terus jatuh melaluinya. Bersambung ke subbab makhluk hidup dan panjang gelombang. Sekian dan semoga bermanfaat.